Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Baitur Ruhiyat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita kembali melanjutkan kajian yang rutin, dan sehubungan tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan Ramadan, maka pembahasan kita melanjutkan pembahasan seputar saum Ramadan. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas sebab-sebab terjadi perbedaan penetapan awal bulan Qomariyah, yaitu dalam konteks hisab qat'i, penetapan awal bulan berdasarkan ilmu hisab atau ilmu astronomi, itu terjadi perbedaan wabil khusus di Indonesia dikarenakan ada 3 kriteria yang dianut oleh para ulama astronomi, yaitu pertama ada yang merujuk menetapkan berdasarkan kriteria wujudul hilal, asal hilal sudah wujud walaupun baru 0,1 derajat, maka malam itu sudah dikatakan bulan baru. Kemudian metode yang kedua, ada kriteria al-ijtima' qoblal ghurub, konjungsi atau berkumpulnya matahari sebelum terbenam. Metode ini menetapkan atau tidak memperdulikan berapapun ketinggian hilal tersebut, baik sudah muncul ataupun belum, yang penting si matahari dan bulan itu sudah ijtima', sudah ada pada satu garis lurus, maka saat itu sudah dikatakan bulan baru. Dan ijtima' qoblal ghurub itu tidak selalu terjadi pada waktu maghrib, boleh saja terjadi sebelum maghrib, jam 4, jam 3 misalnya. Kemudian yang ketiga, kriteria imkanur ru'yat. Kalau imkanur ru'yat itu mensyaratkan hilal itu harus sudah bisa dilihat secara kasat mata. Dan ini dulu ketetapannya, ketinggian hilal dari ufuk itu 2 derajat, jarak matahari dan bulan 3 derajat. Kemudian sekarang dinaikkan, kriteria imkanur ru'yat itu jarak antara bulan dan hilal dan ufuk itu 4 derajat. Kemudian jarak elongasi, jarak antara bulan dan matahari 6,4 derajat. Karena itu dinilai sudah bulan itu sudah bisa terlihat bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dengan ketinggian seperti itu sudah bisa terlihat. Nah, kita lanjutkan sekarang tentang tarikh tasyri, sejarah pensyariatan penetapan ibadah saum Ramadan. Seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, diwajibkan saum Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah, setelah 2 tahun Rasulullah SAW menetap di Madinah. Pada saat itu Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Dan setelah Allah menurunkan surat Al-Baqarah 183 sampai 184, maka Nabi SAW
kemudian menyampaikan khutbah di akhir bulan Sya'ban. Kalau sekarang mah menyambut Ramadan gitu. Jadi ada dalilnya. Ada dalilnya menyambut Ramadan atau mengadakan tabligh dalam rangka menyambut Ramadan. Nah, salah satu di antara materi khutbah yang disampaikan oleh Rasul di akhir bulan Sya'ban terdapat dalam hadis ini. Memang hadis ini ada yang mengatakan, Imam Al-Azami mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif karena terdapat rawi bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Tetapi walaupun dhaif, hadis ini isinya itu terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga kedudukan hadis ini berada pada atau berada di bawah hadis yang sahih. Nah, bila hadis dhaif yang seperti itu masih bisa diterima. Karena ini bukan pokok. Nah, tetapi di atas hadis ini atau poin-poin yang terdapat dalam matan hadis ini ternyata ada juga di hadis-hadis yang sahih. Dari Salman Al-Farisi, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin min Sya'bana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di akhir bulan Sya'ban. Faqala, Nabi bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun azim, sungguh telah menaungimu bulan yang agung. Jadi ketika kita nanti masuk bulan Ramadan, kita itu seolah-olah dinaungi dengan bulan yang agung. Kita berada pada naungan Allah. Syahrun mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Bulan yang seluruh amal-amal baik manusia itu meningkat karena ibadah saum. Orang yang sholat, pahala sholatnya meningkat. Orang yang sedekah, pahala sedekahnya meningkat. Karena orang itu sedang melaksanakan ibadah saum. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, yaitu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita beribadah pada malam tersebut, maka itu sama dengan atau lebih baik daripada kita beribadah di 1000 bulan. Yang malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah telah menjadikan di bulan itu ibadah saum sebagai kewajiban. Wa qiyamul lailati tatawwa'an, dan qiyamul lail, salat tarawih, sebagai ibadah tatawu, ibadah tambahan. Dan itu perhiasan Ramadan ya. Jadi perhiasan Ramadan itu salah satunya adalah kita melaksanakan sholat malam. Itu hiasannya. Kalau Bapak Ibu hanya melaksanakan saum, itu ibarat makan cuma nasi aja. Tidak ada lauk pauknya. Atau ibarat kita hanya berpakaian saja, tidak punya perhiasan. Nah, perhiasan pada bulan Ramadan itu salah satunya adalah qiyamul Ramadan atau melaksanakan salat tarawih. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair. Barang siapa yang taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan kebaikan sedikit pun atau dengan kebaikan apapun, khaslatun minal khair, dengan satu kebaikan yang hukumnya sunat, maka kana kaman ada faridatan fima siwah, itu sama dengan melaksanakan ibadah wajib di luar Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan sholat sunat di bulan Ramadan, hukumnya atau pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah sholat wajib di luar Ramadan. Bapak Ibu bersedekah sunat pada bulan Ramadan,
pahalanya sama dengan sedekah wajib di bulan Ramadan. Bapak Ibu berbuat baik, melakukan amal-amal baik yang hukumnya sunat akan berpahala wajib. Bagaimana kalau kita beribadah yang wajib? Kata Nabi, "Waman ada fihi faridatan kana kaman ada sab'ina faridatan fi masiwah." Barang siapa yang menjalankan kewajiban di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan melaksanakan 70 kewajiban di luar Ramadan. Nah, ini keutamaannya, Pak. Oleh karena itu, kita jangan lengah, jangan berleha-leha ketika kita nanti masuk bulan Ramadan. Ibadah sunat berpahala wajib, ibadah wajib pahalanya berlipat-lipat. Wa huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan itu dijuluki dengan bulan sabar. Karena di situ ditempa kesabaran kita. Sabar menahan hawa nafsu. Hawa nafsu makan, minum, dan amarah. Sabar juga menahan syahwat selama 1 bulan. Wa sabru sawabul jannah. Sedangkan kalau sabar, orang-orang yang sabar tidak ada pahala kecuali surga. Wa syahrul muasah. Dan bulan Ramadan adalah bulan tolong menolong. Jadi bulan Ramadan itu kita harus saling tolong menolong, saling bantu membantu terhadap orang-orang lemah, kaum duafa, fakir miskin. Wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'mini. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana rizki hamba-hamba Allah yang beriman akan ditambah. Nah, makanya Bapak Ibu pasti merasakan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Karena memang di bulan Ramadan itu rizki hamba-hamba Allah yang beriman yazdad ditambah oleh Allah, ditingkatkan rizkinya. Sehingga kita bisa bersedekah, kita bisa berbagi THR itu. Man fatara fihi shaiman kana magfiratan li dzunubihi wa itqan minan wa itqa raqabatihi minan nar. Barang siapa yang memberi buka terhadap orang yang saum, kita bagi-bagi takjil, bagi-bagi untuk berbuka kepada orang yang saum, maka itu akan menjadi penyebab orang itu mendapat magfirah, ampunan bagi dosa-dosanya, dan akan menjadi pembebas dari api neraka. Nah, makanya ibu-ibu harus bersemangat ya, menyediakan takjil, menyediakan berbuka untuk orang-orang yang sedang saum. Di beberapa komplek itu ada yang membuat stand gratis di pinggir-pinggir jalan raya. Seperti di Bepas itu ada salah satu komplek yang rutin setiap tahun buka stand gratis ya, untuk para pejalan kaki yang mau berbuka, dipersilahkan ngambil. Ini harus ditradisikan. Maidatur Rahman, hidangan Allah ya. Bahkan di Timur Tengah itu seperti di Mekah, di Jeddah, di Mesir, itu di jalan raya itu ditutup, jalan raya itu dipakai buka bersama ketika bulan Ramadan itu. Kemudian wakana lahum mislu ajrihi min ghairi ayyan kusamin ajrihi syai'un. Dan orang yang memberi buka kepada orang yang saum, insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang Allah berikan kepada orang yang saum, min ghairi ayyan kusamin ajrihi syai'un, tanpa sedikit pun dikurangi pahalanya. Jadi ini khusus, Pak. Dia mendapatkan pahala saum sendiri, dia juga mendapatkan tambahan pahala saum seperti yang diberikan kepada orang yang saum yang bukanya dikasih oleh kita, tanpa sedikit pun dikurangi. Bayangkan kalau Bapak Ibu bisa memberi 1000 orang yang berbuka saum. Berarti kita mendapat tambahan 1000 pahala seperti yang diberikan kepada 1000 orang yang saum itu, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang saum ini.
Ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbagi buka terhadap orang yang saum. Kemudian pada saat itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kunna najidu ma yuftiru shaim." Kami nggak punya makanan untuk berbagi berbuka saum. Faqala, kata Nabi, yu'tillahu hadas sawab man fatara saiman ala tamroh aw syarabati ma'in aw mudqati labanin. Pahala itu akan Allah berikan bukan hanya kepada orang yang berbagi buka dengan jumlah yang banyak, tapi Allah akan memberikan juga kepada orang yang berbagi buka untuk saum, walaupun hanya sebiji kurma, walaupun hanya seteguk air atau seteguk susu. Jadi bukan hanya diberikan kepada orang-orang kaya yang mampu berbagi buka dengan jumlah yang banyak, tapi juga termasuk kepada orang-orang yang hanya mampunya satu biji kurma, istilahnya hanya sedikit. Tetapi kita tetap berusaha untuk bersodakoh kepada orang-orang yang mau berbuka saum. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya adalah rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan Allah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya dibebaskan dari api neraka. Ini bulan yang istimewa. Man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu. Barang siapa yang meringankan tugas hamba sahayanya, atau kalau kita mungkin tugas para pembantunya, diringankan tugasnya karena dia sedang melaksanakan saum. Diringankan tugasnya supaya tidak terlalu berat ketika melaksanakan ibadah saum. Maka ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Allah akan mengampuni dosanya dan membebaskan dia dari api neraka. Nah, inilah Bapak Ibu khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir bulan Sya'ban menjelang masuknya bulan Ramadan seperti sekarang ini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah ini? Nah, banyak khutbahnya ya, tapi kita baca salah satu. Karena pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 yang merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah saum. Nah, kalau tidak salah kemarin sudah dibahas ayat 183-nya. Dan sekarang kita coba masuk ke 184, yaitu tentang rukhsah ibadah saum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berapa hari kita melaksanakan ibadah saum? Kata Allah, ayyamam ma'dudat. Ibadah saum itu hanya beberapa hari yang ditentukan, yaitu selama 1 bulan. Yang 1 bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Tidak ada bulan yang 31. 29 lebih atau 30 hari kurang. Itu bulan sistem komar, itu peredaran bulan berdasar sistem komariah. Ayyama ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Tapi faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kamu yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, boleh tidak saum, fa iddatun min ayyamin ukhar, tapi ganti dengan qada di hari lain. Kapan hari lainnya? 11 bulan selain Ramadan. Jadi boleh ibu mengkodok saum sekarang bulan Sya'ban.
Seperti yang pernah dilakukan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah itu pernah punya hutang saum, belum terbayar, baru bisa membayar melunasi di bulan Sya'ban. Karena waktu untuk mengqadha saum itu adalah 11 bulan selain Ramadan itu. Wa 'alal ladzina yutikunahu, dan bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah saum, fidyatun ta'amu miskin. Boleh tidak saum dengan catatan membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang mau menambah satu kebaikan, fahuwa khairullah, itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan kamu saum itu lebih baik jika kamu mengetahui. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bagi orang yang tidak melaksanakan saum di bulan Ramadan, itu ada yang wajib dibayar dengan qadha, kemudian ada yang wajib dibayar dengan fidyah. Siapa yang wajib dibayar dengan qadha? Pertama, marid, jika orang sakit. Sakit yang tidak mampu saum. Karena ada sakit tapi mampu saum. Seperti bapak nyeri tuur gitu, Pak. Aduh, mampu nyeri tuur ya, mau saum gitu. Hari nyeri tuur mah ada taya hubungan sareng pencernaan itu. Jadi maksudnya di sini adalah sakit yang tidak mampu saum. Maka boleh dia tidak saum, tapi fa'iddatun min ayamin ukhar, nanti bayar dengan qadha di hari yang lain. Nah, ini berdasar surat Al-Baqarah 184, faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kamu sakit, awal ala safarin, atau dalam safar, fa'iddatun min ayamin ukhar, maka dia wajib mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Kemudian yang kedua, yang boleh tidak melaksanakan ibadah saum itu adalah orang yang safar. Yang dimaksud safar di sini adalah safar yang menyebabkan adanya rukhsah salat. Sama ya. Jadi rukhsah saum dengan rukhsah salat, ketentuan safarnya sama. Jadi safar-safar yang di situ adanya rukhsah salat dan ada rukhsah saum, otomatis itu. Nah, terkait dengan orang yang safar ini ada dua atau ada tiga. Ada safar yang ringan, ada safar yang agak berat, kemudian ada safar yang sangat berat. Untuk safar yang ringan ini boleh buka. Seperti dikatakan dalam hadis ini, para sahabat pernah bertanya, a'asumu fis safar, apakah aku mesti puasa ketika sedang melaksanakan safar? Qala, Nabi SAW bersabda, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika kamu ingin saum, maka silahkan. Ada safarnya juga ringan, pakai kendaraan, tidak keluar keringat, duduk di mobil ber-AC, ya. Tidak banyak beraktivitas yang menguras energi. Kalau saum kuat, kata Nabi, in syi'ta fasum. Kalau kamu mau saum, silahkan. Padahal safarnya udah jauh. Safarnya ke Mekah malah. Tapi merasa tidak capek. In syi'ta fasum. Kalau kamu mau saum, silahkan. Tapi wa in syi'ta fa'aftir. Jika kamu mau buka juga silahkan. Karena dari Indonesia ke Mekah kan itu udah berapa ribu kilometer itu. Itu sudah membolehkan adanya rukhsah di situ. Kemudian ada safar yang agak berat. Nah, kalau yang agak berat itu lebih baik berbuka. Sekiranya nanti akan berakibat sakit atau bisa membuat kelelahan, itu lebih baik berbuka kalau safarnya agak berat.
Kemudian yang ketiga, safar yang sangat berat. Kalau safar yang sangat berat itu mah bukan boleh berbuka, bukan lebih baik berbuka, tapi wajib berbuka. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang sampai pingsan-pingsan, Pak. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jabir bin Abdullah mengatakan, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi safarin. Pernah Rasulullah pada satu perjalanan, fara'a zuhaman, melihat ada orang yang berkerumun, berdesak-desakan. Warajulan qad dullila alaih, dan seorang lelaki yang telah lemas kepayahan. Bahkan dalam riwayat lain sampai pingsan, siram kepalanya, bangun lagi. Pingsan lagi, siram lagi, bangun lagi. Kemudian kata Nabi, mahaza, kenapa orang ini sampai kepayahan begini? Bahkan sampai pingsan. Faqalu, kata para sahabat, shaimun, ya Rasulullah, dia sedang saum. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, laisa minal birri as-saumu fis safar. Kata Nabi, bukanlah satu kebaikan melaksanakan saum pada saat safar. Apa yang dimaksud oleh Nabi? Apabila safar itu sudah kepayahan. Tetapi apabila safarnya yang ringan, Nabi pun pernah melaksanakan saum pada saat safar. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan safar sudah kepayahan, sudah lelah, dehidrasi, hampir pingsan, nah itu mah wajib buka itu. Karena akan berakibat buruk terhadap kondisi fisik kita. Kemudian yang ketiga, yang wajib dibayar qadha itu adalah seorang ibu yang haid atau nifas. Nah, haid dan nifas dalam pandangan Al-Quran ini masuk kategori marid, gitu. Sakit itu. Sehingga orang yang sakit itu wajib, kalau tidak saum, wajib membayarnya dengan qadha, bukan dengan fidyah. Nah, seperti dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaisa idha hadatil mar'ah lam tusalli walam tasum. Bukankah perempuan itu bila haid tidak melakukan saum dan tidak melakukan salat? Kemudian terkait dengan nifas disampaikan oleh Ummu Salamah, kanatin nufasa'u taq'udu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan-perempuan yang mengalami nifas itu duduk tidak salat dan tidak saum selama 40 hari. Dan kemudian kata Aisyah, kunna nuhidu fanu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami mengalami haid, demikian juga mengalami nifas, dan kami diperintah untuk mengqadha saum, tapi tidak diperintah untuk mengqadha salat. Jadi enggak ada salat qadha. Berdasar hadis Nabi, ngodoan salat itu tidak ada dalilnya. Yang ada qadha saum. Kalau salat di qadha, wah repot Bu. 1 minggu ibu duduk enggak salat, begitu bersih ngodoan, ngadeluk salat. Wah ini akan merepotkan ya. Tetapi inilah yang menjadi sebab kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kaum perempuan itu kurang agama. Yang dimaksud kurang agama itu bukan berarti kurang akidah. Yang dimaksud kurang agama itu karena ibu setiap bulan duduk selama 1 minggu tidak sholat. Itu kan kurang. Gitu. Kemudian apabila nifas 40 hari. Nifasnya setiap tahun. Lebih kurang lagi. Oleh karena itu bagaimana solusinya? Kata Nabi, tasoddaqna, ibu-ibu banyaklah bersodakoh. Karena sodakoh itu insya Allah akan menutup kekurangan-kekurangan sholat yang ditinggalkan selama haid, sholat saum yang ditinggalkan, sholat yang ditinggalkan selama nifas. Kemudian yang kedua, terkait rukhsah tidak saum itu ada yang wajib dibayar dengan fidyah. Siapa yang wajib dibayar dengan fidyah?
Yang wajib dibayar dengan fidyah itu pertama adalah orang yang sudah sangat tua. Sudah sangat tua, kalau saum malah akan berbahaya. Boro-boro saum, orang tua mah tidak saum pun kelelahan, badannya itu lemas. Hal ini pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas, hiya li syaihil kabir wal mar'atil kabir, bahwa ayat itu berlaku, yaitu ayat wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan saum boleh tidak melaksanakan saum dengan catatan memberi makan kepada orang miskin. Maka ayat ini kata Ibnu Abbas lisyaihil kabir, untuk lelaki yang sudah tua, wal mar'atil kabiroh, dan wanita yang sudah sangat tua, la yastati'ani ayyasuma, yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan saum, fayut imani makana kulli yaumin miskinan, maka bagi dia tiap-tiap hari tidak saum, dia bayar dengan memberi makan kepada orang miskin. Kulla yaum, setiap hari. Hari ini enggak saum, beri makan kepada orang miskin. Hari ini tidak saum, beri makan kepada orang miskin. Fi kulli yaumin, di setiap hari. Kemudian yang kedua, yang wajib dibayar dengan fidyah adalah yang wajib dibayar dengan fidyah adalah wanita hamil dan menyusui. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui itu wajib, kalau tidak mampu saum wajib dibayar dengan fidyah, bukan dengan qada. Orang yang wajib membayar fidyah tidak wajib qada. Orang yang wajib membayar dengan qada tidak wajib membayar fidyah. Karena ada fikih yang double, Pak. Ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui itu dimasukkan ke kategori marid dan alladzina yutikuna. Sehingga ibu-ibu yang hamil dan menyusui ya wajib membayar fidyah, ya wajib membayar dengan qada. Nah, yang menjadi persoalan, bagaimana kalau hamilna setiap tahun? Kan di lemur mah aya nu kitunya. Tunji setahun hiji. Kapan mau kodonya, Bu? Ini kira-kira kalau ibu diperintah bayar fidyah dan kodo, ringan atau berat? Berat ya, Bu. Padahal yang namanya rukhsah itu harus lebih ringan dari yang pokok. Ini malah jadi berat. Ya harus membayar fidyah, ya harus juga membayar qada. Nah, maka fikih yang tepat adalah seorang yang wajib membayar dengan qada tidak wajib membayar fidyah. Bila orang itu diwajibkan membayar fidyah maka tidak wajib membayar qada. Nah, makanya harus diklasifikasi apakah orang ini masuk kategori marid atau masuk kepada kategori allazina yutikuna. Kalau tadi ibu-ibu yang sedang haid dan nifas itu kategorinya marid, dia wajib qada. Kalau ibu yang sedang hamil dan menyusui, ini kategorinya allazina yutikuna, termasuk kategori orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah saum. Bayangkan menyusui 1 bulan, ya, kan 2 tahun menyusui itu ya. Kemudian hamil juga melewati bulan Ramadan selama 1 bulan. Kata ibu kuat saum, tapi bagaimana dengan bayi? Bisa kekurangan nutrisi. Nah, jika kata dokter ibu kalau saum berbahaya, maka boleh tidak saum dan bayar dengan fidyah. Hal ini dikatakan oleh Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Taala, sesungguhnya Allah Taala wadoa anil musafiri as-sauma wasyatras shalah. Allah menggugurkan kewajiban saum dan salat terhadap orang yang musafir, maksudnya menggugurkan setengah ya. Orang yang sedang musafir boleh tidak saum, nanti dibayar qada. Orang yang sedang musafir, salat rubaiyah yang 4 bisa dilaksanakan hanya 2. Wa anil hamili awil murdi'i as-saum,
Demikian juga Allah menggugurkan saum bagi perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Dengan catatan apabila dikhawatirkan bagi ibu yang hamil dan menyusui itu terjadi mafsadat baik terhadap dirinya ataupun terhadap bayi. Nah, kemudian yang ketiga, ini aja nih pakai yang ini. Yang ketiga, orang yang sakit. Orang yang sakit, yang selamanya sakit tidak bisa melaksanakan saum. Sakit terus, nggak sembuh-sembuh. Kalau yang tadi yang wajib qada itu orang yang sakit, yang ada kemungkinan sembuh. Kalau ini terus sakit, parah sakitnya. Maka orang yang sakit, yang tidak ada harapan sembuh lagi, boleh tidak saum dan setiap hari tidak saum dia bayar fidyah. Setiap hari tidak saum dia bayar fidyah. Kemudian yang keempat, orang yang memiliki tabiat bila saum jatuh sakit. Ya mah aneh jamit. Jag-jag, saum sakit. Tidak saum sehat lagi. Saum lagi sakit lagi. Saum sakit lagi. Kapan ngodoanya Pak? Nggak bisa. Karena mungkin bermasalah pencernaannya ya. Punya mah kronis. Sehari saja tidak makan, tumbang. Nah, orang yang punya tabiat kalau saum sakit, ini gugur kewajibannya. Tapi dia wajib membayar fidyah setiap hari tidak saum. Yang kelima adalah orang yang selamanya bekerja berat. Orang yang selamanya, ya, garis bawahi. Yang selamanya tidak punya waktu istirahat. Tapi kalau ada waktu untuk istirahat mah dia wajib membayar qada itu, tidak wajib fidyah. Orang yang selamanya bekerja berat, tidak ada waktu libur, sehingga tidak ada waktu untuk mengqada saum, maka dia boleh tidak saum dan membayar. Setiap hari tidak saum, membayar dengan fidyah. Nah, inilah 5 kategori yang masuk ke dalam kelompok allazina yutikunahu. Nah, berapa fidyah yang harus dikeluarkan? Merujuk kepada hadis Nabi SAW. Memang kalau di dalam ayatnya tadi kalimatnya umum ya. Kata Allah, wa 'alal ladzina yutikunahu, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan saum, maka boleh tidak saum, tapi dia harus membayar fidyatun, ta'amu miskin. Membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Berapa jumlahnya Pak? Besarannya. Kalau melihat keumuman ayat ini tidak ada ketentuan secara mutlak. Berapa saja gitu. Kasih makan secukupnya orang miskin itu sudah cukup menggugurkan dari kewajiban saumnya. Tapi Ibnu Abbas menjelaskan di sini. Kata Ibnu Abbas, kata Abu Hurairah, mohon maaf. Qala Abu Hurairah berkata, man adrokal kibar. Barang siapa yang sudah tua, falam yastati, atau orang yang tidak mampu tadi, termasuk ibu hamil, ibu yang sedang menyusui. Falam yastati ayyasuma Ramadan. Lalu dia tidak mampu melaksanakan saum di bulan Ramadan, fa alaihi kulla yaumin muddun. Maka baginya wajib mengeluarkan 1 mud min qamhin, dari gandum atau dari makanan pokok gitu. Karena hadis ini tidak menetapkan jenis secara khusus ya. Di zaman dulu memang kebanyakan orang makan itu dengan gandum ya. Nah, tapi kalau sekarang kita kan dengan beras. Jadi qamhin ini bisa dikonversi dengan makanan-makanan pokok yang ada di negara masing-masing. Kata Ibnu Abbas, siapa yang sudah tua, termasuk ibu yang sedang hamil dan menyusui, tidak mampu melaksanakan saum, maka wajib baginya setiap hari mengeluarkan 1 mud dari makanan pokok. 1 mud itu sama dengan 1/4 sok. 1 sok kurang lebih 2,5 kg beras,
Jadi 1 mud itu kurang lebih 6,25 ons. Ringan ya Bu ya. 6,25 ons setiap hari. Tetapi apabila mengeluarkan fidyah dilebihkan baik dari segi kuantitas ataupun dari segi kualitas, maka itu tentu saja lebih baik. Ini berdasar firman Allah di surat Al-Baqarah 184, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah." Barang siapa yang ingin memberi lebih, maka itu lebih baik. Kata bapak, saya mau 1 kilo sehari. Alhamdulillah, itu yang lebih baik. Tetapi secara mutlak, memberi makan kepada orang miskin, itu sudah cukup. Seperti apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini kan sahabat yang usianya paling tua. Terakhir wafatnya di Basrah. Sampai 100 tahun lebih. Sampai banyak hadis yang lupa. Dan 2 tahun terakhir menjelang wafatnya, Ibnu Abbas nggak mampu saum. Maka setiap bulan Ramadan, Ibnu Abbas mengundang orang miskin untuk makan di rumahnya. Nah, dengan cara seperti itu juga boleh. 30 hari kita tidak melaksanakan saum, undang saja 30 orang miskin, suruh makan sekenyangnya di rumah kita. Nah, itu sudah cukup untuk membayar fidyah. Tapi kalau kita melihat takdir syar'i yang dikatakan oleh Abu Hurairah, membayar fidyah itu setiap hari 1 mud atau konversinya dalam kiloan sekitar 6,25 ons berat timbangan makanan pokok beras. Dan ini tentu saja sama seperti ibadah-ibadah maliyah yang lain, boleh dikonversi dengan uang, gitu Pak. Zakat boleh dikonversi dengan uang. Nanti kita bahas secara khusus ya. Karena ini juga termasuk masalah ikhtilaf yang rame nanti di bulan Ramadan. Terkait boleh tidaknya zakat fitrah dikonversi. Bapak memberi infak ke ibu, itu boleh dikonversi dengan uang. Padahal pada asalnya kewajiban bapak itu memberi makan, minum, dan pakaian. Bukan memberi uang Pak. Tapi boleh nggak ngasih ke ibu uangnya? Boleh nggak Bu? Boleh. Yang tidak boleh dikonversi dengan uang itu kurban. Itu mah nggak bisa. Karena perintahnya juga mengalirkan darah itu mah. Tidak bisa kurban dikonversi dengan uang. Karena bukan menyembelih kimah. Bukan menyembelih harga. Tapi menyembelih hewan. Nah, sementara ibadah-ibadah yang lain, fidyah, kafaroh, kemudian dam, nanti itu bisa dikonversi dalam bentuk nilai uang. Yang nanti uangnya kalau untuk dam nanti dibelikan juga hewan, disembelih, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira satu lagi ya. Bagaimana kalau orang yang tidak melaksanakan saum tanpa uzur? Nah, bagi orang yang tidak melaksanakan saum tanpa uzur, sengaja tidak saum atau sengaja berbuka tanpa uzur syar'i, itu tidak ada cara untuk menggantinya. Nabi mengatakan, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu azza wa jalla lam yaqdi anhu siyamud dahri wa in somahu." Barang siapa yang berbuka tidak melaksanakan saum 1 hari saja di bulan Ramadan, bukan karena rukhsah yang telah ditetapkan oleh Allah, maka tidak dapat diganti walaupun dengan saum setahun, walaupun benar-benar melakukannya. Karena itu mah bentuk kemaksiatan. Yang ada fasilitas qada, ada fasilitas fidyah, itu bagi orang yang mendapat rukhsah secara syar'i. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang perhiasan-perhiasan Ramadan. Nanti apa saja perhiasan-perhiasan Ramadan yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dulu, dipersilakan. Dikit aja Pak Ustadz. Untuk
masa akhir kita makan minum tuh di pagi hari tuh itu apakah kalau di komplek kan ada alarmnya, kalau kita lagi di hotel misalkan paling kita hanya tanda azan itu. Ya. Kemudian yang kedua, bagi ibu-ibu ini kalau nyincipi apa hukumnya Pak, makruh atau seperti apa? Kemudian untuk yang ketiga Pak Ustadz, kita lagi perjalanan misalnya, kita belum sholat isya, sedang di masjid itu sudah tarawih. Apakah tarawih ini wajib setelah sholat isya atau kita bisa ikut orang yang lagi tarawih kita melaksanakan sholat isya? Seperti itu Pak. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Yang pertama, batas makan minum di pagi hari atau di waktu sahur. Sampai kapan? Nah, kita lihat definisi sahum. Kata Imam Al-Qurtubi, ini berdasar hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran juga. Wasaumu fi syar'i, saum dalam pandangan syara itu adalah al-imsaku anil muftirat. Menahan diri dari perkara yang membatalkan saum. Perkara yang membatalkan saum itu secara syar'i berdasar Al-Quran dan Sunnah itu 3. Makan, minum, dan berjima. Ma'aktironin niyah disertai dengan niat. Jadi saum itu niat menyertai saum kita. Atau wajib mentabyid dari sejak malam hari bahwa besok kita akan melaksanakan saum. Tidak sah saumnya kalau orang tersebut tidak mentabyid, menetapkan niat sejak malam bahwa besok dia akan saum. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Sampai kapan? Ila gurubish samsi, sampai terbenam matahari. Jadi begitu fajar terbit, saat itu kita sudah haram makan dan minum. Yang kalau di masjid ditandai dengan azan, dikumandangkan azan. Begitu azan berkumandang dari masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sudah haram makan dan minum. Kata bapak ibu itu, Anda nggak apa-apa, dah baru Allahu Akbar. Makan aja terus. Sampai habis sepiring. Beres makan, beres 1 piring. Nah, fala siyama fiha. Hari itu tidak ada saum. Jadi kalau bapak ibu adzan sudah berkumandang, kita masih makan, kita masih minum, tidak sah saumnya itu. Sama saja dengan sahur jam 7 itu. Kenapa? Karena si fajar ini sudah keluar kan. Jadi fajar sudah terbit, nah ini sudah harus berhenti. Ibarat kereta sudah jalan, udah nggak bisa masuk lagi. Sudah tertinggal. Maka di saat fajar sudah terbit, yaitu fajar sidik, yang sebagai tanda awal waktu subuh, saat itu sudah haram makan, haram minum. Jika memaksakan makan dan minum, tidak sah ibadah saumnya. Oleh karena itu, ikhtiyaton 5 menit sebelum terbit fajar, kita harus sudah berhenti. Atau kalau masih ada setengah piring lagi, habiskan. Belum minum, segera minum. Belum merokok, yang suka merokok ini. Merokok dulu, nah begitu net masuk adzan kita sudah berhenti. Malah lebih bagus sudah bersih mulut ya, sudah bersih-bersih gigi dan kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah saum. Bagaimana kalau kita tidur di hotel atau di luar kota yang tidak ada azan ya, di negeri-negeri non muslim, nah kita tentu harus punya jadwal sendiri Pak. Punya jadwal sendiri, kapan waktu subuh. Nah, di situ diukur ya. Kalau azan itu kan itu panggilan untuk melaksanakan sholat. Mulai saum itu adalah saat terbit fajar itu. Sampai kapan? Ila guru bisyam, sampai terbenam matahari. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ibu-ibu mencicipi makanan? Apakah ini membatalkan saum atau tidak? Yang membatalkan saum itu makan. Apa kategori makan itu? Makan itu adalah memasukkan
zat padat ke dalam tubuh. Jadi memasukkan zat padat ke dalam tubuh kita, masuk melalui tenggorokan. Atau minum memasukkan zat cair ke dalam tubuh kita yang masuk melalui tenggorokan. Oleh karena itu ketika kita sedang melaksanakan saum, dilarang oleh Nabi menghirup air ke hidung terlalu keras. Kenapa? Khawatir airnya tertelan. Karena rongga hidung ini nyambung dengan tenggorokan, Pak. Sulit menahan kalau dari hidung ya, beda dengan dari mulut. Kalau dari mulut kumur-kumur, Bapak Ibu nggak apa-apa kumur-kumur karena nanti dimuntahkan lagi. Tapi dari hidung sulit nahannya. Oleh karena itu Nabi melarang menghirup air ke hidung terlalu keras di saat kita melaksanakan ibadah saum. Jadi makan itu memasukkan zat padat ke dalam tubuh kita melalui tenggorokan. Minum memasukkan zat cair ke dalam tubuh kita melalui tenggorokan. Nah sekarang Ibu mencicipi masakan, makan bukan? Itu bukan makan, menjilat. Sama hukumnya seperti Bapak Ibu kumur-kumur. Kumur-kumur batal tidak? Tidak. Bagaimana kalau kumur-kumurnya dengan sirup? Batal katanya karena ada rasa. Sekarang kalau kumur-kumur dengan air ada rasanya enggak? Dengan air tawar? Ada rasanya Pak, sama. Rasanya tawar. Kalau kumur-kumur dengan sirup rasanya manis gitu. Selama itu kumur-kumur dengan obat betadin misalnya, obat bau mulut kan? Kumur-kumur bau mulut ada rasa. Semata-mata ada rasa di lidah, itu bukan makan, itu bukan minum, dengan catatan jangan ditelan gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu terpaksa ini teh kurang uyah, kurang garam, kurang gula, dijilat sedikit silahkan, tapi setelah itu bersihkan lagi, muntahkan lagi, jangan dijilat terus ditelan gitu. Itu secara hukum sebenarnya tidak membatalkan saum. Hanya saja banyak ulama yang melarang karena ikhtiaton itu. Jadi larangan itu lebih kepada kehati-hatian saja gitu. Kehati-hatian ya, jangan sampai nanti makanan itu kemudian tertelan gitu. Nah, itu terkait dengan hukum menjilat makanan. Jadi hukumnya sama dengan berkumur-kumur dengan air gitu. Kemudian yang ketiga, apa Pak tadi? Lupa lagi. Sholat Isya, kita belum sholat Isya, kemudian masuk masjid, sudah dimulai sholat tarawih. Apakah tarawih dulu atau Isya dulu? Tentu Isya dulu Pak. Jangan tarawih dulu. Kita sholat Isya dulu, setelah sholat Isya boleh melaksanakan tarawih. Persoalannya apakah boleh kita sholat Isya bermakmum kepada orang yang sedang sholat tarawih? Boleh saja. Dibolehkan kita orang yang sholat wajib bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunat. Itu dibolehkan. Nah hanya saja kalau orang yang sholat Isya kan ada tahiyat awalnya. Tarawihnya 4 rakaat. Orang yang sedang sholat Isya ada tahiyat awalnya. Di saat rakaat kedua itu tidak bisa bermakmum lagi. Karena dia harus melaksanakan tahiyat awal. Tapi secara hukum orang yang sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunat itu dibolehkan. Seperti dulu kan, dulu ada sahabat yang kesiangan datang ke masjid. Orang-orang sudah melaksanakan sholat, ini baru datang. Maka kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mau bersodakoh kepada orang ini? Ana ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Dan pada saat itu Abu Bakar siapnya jadi makmum, tapi orang ini gak berani mengimami Abu Bakar. Akhirnya dipersilahkan Abu Bakar menjadi imam. Abu Bakar saat itu sholatnya sunat karena ini sholat kedua. Jadi sholat wajibnya tadi yang pertama. Jika kita melakukan yang kedua kali, hukumnya adalah sunat. Pada saat itu Abu Bakar menjadi imam,
yang kedudukan Abu Bakar itu sholat sunnah, sementara si sahabat yang kesiangan ini menjadi makmum. Orang yang melaksanakan sholat wajib bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat sunnah itu dibolehkan. Hanya saja nanti ketika Bapak bermakmum kepada orang yang tarawihnya 4 rakaat, tidak bisa lanjut sampai selesai. Karena di 2 rakaat Bapak harus tahiyat awal. Itu Pak. Kecuali bermakmumnya pada 2 rakaat terakhir, ini aman. Gitu. Gitu Pak. Mangga Bu. Mangga. Ya itu mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustad naroskeun manawi babarna Ramadan kumaha nifas atau fidyah atau kodok? Nifas atau nyusui? Nah, Ya. unggul Pak Ustad, tur nuhun. Upami babar di sasi Ramadan, apakah termasuk nifas atau termasuk menyusui gitu kan Bu ya? Jadi babar di bulan Ramadan. Babar itu melahirkan. Pak Indra nggak tahu ya. Jadi jawabannya pakai bahasa Indonesia aja ya Bu ya. Ya. Karena ini live ditonton. Jadi bagaimana kalau ibu melahirkan di bulan Ramadan, kemudian tidak melaksanakan saum, lalu ibu mengalami nifas dan juga menyusui. Apakah ibu membayar dengan qada atau membayar dengan fidyah? Sekarang orang yang nifas boleh saum tidak? Tidak boleh. Orang yang nifas itu tidak boleh saum. Kalau orang yang menyusui, boleh saum enggak? Boleh, tapi bukan boleh, wajib. Orang yang saum itu boleh, orang yang menyusui itu wajib saum, tapi boleh tidak gitu. Jadi logika hukumnya ada yang tidak boleh saum, ada yang boleh tidak saum. Yang tidak boleh saum itu siapa? Ibu-ibu yang sedang haid dan sedang nifas. Itu tidak boleh saum, haram sholat. Kemudian yang boleh tidak saum siapa? Ibu-ibu yang sedang hamil dan ibu-ibu yang sedang menyusui. Itu mah boleh tidak saum, artinya saum itu tetap wajib. Tapi karena kondisi syar'i, kondisi darurat, boleh tidak melaksanakan saum. Yang boleh tidak saum, bayarnya fidyah. Yang tidak boleh saum, bayarnya qada. Nah sekarang ibu ini, ya nifas, ya menyusui. Yang pokok yang mana Bu? Yang pokok itu nifas. Jadi kalau ibu melahirkan di bulan Ramadan, kemudian mengalami nifas, maka selama nifas tidak boleh saum. Karena tidak boleh saum, maka bayarnya dengan qada, bukan dengan fidyah. Kemudian setelah bersih nifas, masih menyusui, masih tidak saum juga. Nah karena ibu menyusui, maka ini mah tidak bayar dengan qada, tapi bayarnya dengan fidyah. Gitu Bu. Misalnya ibu melahirkan di bulan Ramadan, di awal Ramadan, mengalami nifas 2 minggu, karena nifas itu tidak selalu 40 hari. Ada yang seminggu udah beres, ada yang 2 minggu udah beres. Nah maksimal nifas itu 40 hari. Lebih dari 40 hari masih pendarahan, itu penyakit itu. Ada luka di rahim. Mandi saja, berwudu, sholat. Bagaimana darah keluar? Enggak apa-apa. Itu mah darah penyakit, darah seger itu. Bukan darah kotor. Jadi melahirkan awal Ramadan, nifas 2 minggu, setelah itu bersih, kemudian menyusui selama 1 bulan gak saum. Maka yang 2 minggu bayar dengan qada, yang 2 minggu lagi bayar dengan fidyah. Itu Bu. Bismillah Ustadz, satu lagi. Enggak. Ini mengenai tadi Siti Aisyah pernah mengkodok saum masih di bulan sudah di bulan Sa'ban ya.
Berarti 1 tahun itu Siti Aisyah tidak melakukan saum sunnah sepertinya ya? Seperti itu. Ya. Nuhun. Ya, ini persoalan fikih lagi, Bu. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa kita harus mendahulukan saum wajib daripada saum sunat. Seperti nanti akan muncul persoalan ketika kita melaksanakan saum Syawal. Apakah saum Syawal dulu atau bayar qada dulu? Ada yang berpendapat wajib bayar qada dulu. Tidak boleh saum Syawal dulu. Dengan logika hukum menggunakan pendekatan bahasa, ya. Man soma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan saum di bulan Ramadan, summa atba'ahu sitan min Syawal, lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyami dahri, maka orang itu sama dengan saum 1 tahun. Nah, bahasa yang digunakan di sini adalah soma, telah melaksanakan saum, fi'il madi, kata kerja masa lampau. Sehingga kalau orang itu masih punya hutang, tidak boleh kodok dulu, tidak boleh saum Syawal dulu, harus bayar kodok dulu. Gitu. Nah, karena menggunakan logika kebahasaan gitu. Nah, tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah, tidak mungkin Aisyah tidak melaksanakan saum sunat. Jadi bukan karakter sahabat meninggalkan ibadah-ibadah sunat. Gitu. Jadi kalau kita simpulkan Aisyah tidak saum sunat, ini bisa jadi penghinaan terhadap Aisyah. Nah, karena itu ini menunjukkan bahwa boleh saja ibu melaksanakan saum sunat walaupun belum melaksanakan qada gitu, Bu. Ya. Kita saum Syawal dulu. Kenapa? Karena durasinya hanya 1 bulan. Sementara qada itu 11 bulan. Atau diseling-seling, ayamul bid dulu, Senin Kamis dulu. Jadi kalau dipahami seperti itu, ini kan pemahaman ihtimaliyat. Dalam usul fikih itu pemahaman kemungkinan ya, yang tidak jelas. Jadi kalau kita menggunakan pemahaman ihtimaliyat bahwa Aisyah tidak melaksanakan saum sunat, ini pemahaman yang sangat tidak mungkin seorang sahabiah meninggalkan ibadah-ibadah sunat. Apalagi setingkat Siti Aisyah. Kalau saya memahami, ini menunjukkan kelonggaran ya. Jadi dengan kasuistis ini menunjukkan kelonggaran bahwa qada itu waktunya panjang. Bisa dilaksanakan di 11 bulan selain Ramadan sampai finish nanti di bulan Sya'ban. Begitu, Bu, cara memahaminya. Terakhir ya. Maka Pak Haji, pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi Ustaz jelaskan dengan memaparkan hadis yang sangat panjang, di dalamnya ada 10 hari pertama, kedua, ketiga, ya rahmat, ampunan dan pembebasan api neraka. Ini mohon dijelaskan ulang Pak Ustadz, apakah memang itu juga berlaku di dalam saum Ramadan untuk 3 hal tersebut, 10 hari pertama, kedua dan ketiga. Yang kedua Ustadz, pendek aja, hadis ya yang terkait dengan doa pada saat kita buka saum itu ada 2. Dulu terkenal Allahumma kasumtu, yang sekarang adalah uruko ya. Nah itu barangkali mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Terima kasih. Ya, terkait pembagian bulan Ramadan dengan 3 bagian. Wahwa syahrun awwaluhu rahmah, bulan yang awalnya rahmat. Wa awsatuhu magfirah, dan pertengahannya magfirah. Wa akhiruhu itkun minan nar, dan akhirnya itkun minan nar. Ya. Pembebasan dari api neraka. Ini sabda Nabi secara hadis secara keseluruhan ya. Dari poin-poin yang disampaikan oleh Nabi ini ada yang tercantum dalam hadis-hadis yang sahih, ada juga yang tercantum dalam hadis-hadis yang dhaif, tidak ada yang sahihnya gitu. Nah, makanya saya tampilkan seluruhnya karena walaupun
hadis ini dipandang doif oleh Imam Al-A'zami karena ada seorang sahabat yang bernama Ali bin Zaid bin Jad'an, tapi beberapa penggalan hadis ini ada yang disampaikan ulang oleh Nabi pada hadis yang sahih. Gitu. Nah kebetulan penggalan yang Bapak tanyakan, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah, bulan yang awalnya rahmat, wa ausatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, akhirnya pembebas dari api neraka. Ini penggalan ini hadisnya memang tidak ada yang sahih gitu. Jadi dapat kita yakini bahwa pada dasarnya seluruh Ramadan itu mengandung rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka di setiap harinya gitu. Bukan hanya di 10 pertama, kedua dan terakhir. Kemudian terkait doa berbuka saum, sebenarnya nggak ada yang sahih, Pak. Semuanya nggak ada yang sahih. Ya. Baik itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau zahabat doma'u wa btalatil uruq wa sabbatal ajru insya Allah. Semua doa-doa khusus menjelang berbuka saum itu tidak ada yang sahih. Tapi ada yang kedhaifannya tidak begitu parah, yaitu dahabat doma'u. Dahabat doma'u, dahaga telah hilang, wabtalatil uruq, tenggorokan telah terbasahi, wasabbatal ajru, dan pahala sudah ditetapkan. Nah ini kelemahannya tidak begitu parah, sehingga solihul lil a'mal, boleh diamalkan. Tapi jika sekedar kita mengambil bahasanya, ini hadisnya doif. Tapi disunahkan kita untuk berdoa menjelang saum, menjelang berbuka. Karena salah satu doa mustajab itu adalah dakwatun mustajabun lis-shaim ingda fitrihi. Salah satu doa mustajab itu adalah doa orang yang saum ingda fitrihi, ketika dia berbuka. Dakwatus shaim ingdal fitrihi. Doa saum ketika berbuka. Kemudian kita ingin berdoa dengan doa bahasa kita. Lalu ada ini redaksi hadisnya, bagus nih doanya tapi doif. Nah sekedar minjam bahasa, menggunakan bahasanya dengan tidak meyakini bahwa ini anjuran khusus dari Nabi, boleh-boleh saja gitu. Ya, boleh-boleh saja kita menggunakan doa tersebut. Tapi yang solihun lil a'mal, dari sekian banyak doa yang paling baik untuk diamalkan yaitu dahabaz zama'u wabtalatil uruq wasabbatal arju insya Allah. Itu Pak. Setelah makan atau sebelum makan? Ya. Ya sebenarnya memang kalau kita pahami doa itu dengan pendekatan bahasa balago, itu bisa dipahami sebelum makan, sebelum berbuka. Ya. Jadi dalam ilmu balago itu ada makna kepastian. Kata kerja masa lampau untuk kata kerja masa yang akan datang. Seperti misalnya, barang siapa yang menyambungkan silaturahim, dakhala jannah, dia pasti masuk surga. Dakhala itu kata kerja masa lampau. Mestinya diterjemahkan dia telah masuk surga. Bapak silaturahim, maka dia telah masuk surga. Sudah masuk surga belum? Belum, kan masih hidup. Tapi bahasa hadisnya menggunakan dakhala, telah gitu. Bapak sebelum sholat mengumandangkan qomat, qad qomatis sholah, qad qomatis sholah. Sholat telah didirikan, sholat telah didirikan. Sudah belum sholatnya? Belum. Kenapa bahasanya menggunakan koma, bukan yakumu? Harusnya yakumu. Akan didirikan sholat, akan didirikan sholat. Ini mah telah didirikan sholat, telah didirikan sholat. Ini bahasa kepastian dalam ilmu balaghah itu. Nah demikian juga kalau kita pahami doa itu dengan bahasa balaghah, dhahabad dhama'u, telah hilang pahala, wabtalatil uruq, tenggorokan telah terbasahi, wasabbatal ajru, pahala telah ditetapkan. Maka boleh saja doa itu dibaca sebelum berbuka. Gitu. Tapi mau dibaca setelah berbuka juga nggak ada masalah.
Karena pada dasarnya dalam hadis itu tidak ada ketetapan waktu. Gitu Pak. Cekap ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian pada pagi ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.